Perlawanan Mataram masa Trunojoyo dan Untung Suropati. Trunojoyo adalah adipati Madura yang tidak menyukai kepemimpinan Sunan Amangkurat I yang memihak kepada Belanda. Oleh karena itu, Trunojoyo mengadakan pemberontakan yang dimulai dari Madura terus ke Jawa Timur hingga ke daerah sekitar Jawa Tengah. Karena begitu dahsyatnya serangan pasukan dari Trunojoyo, akhirnya Keraton Mataram berhasil diduduki dan Sunan Amangkurat I bersama putra mahkotanya melarikan diri. Oleh Trunojoyo, semua harta dan barang pusaka keraton diangkut ke Kediri sebagai pusat perlawanan Trunojoyo. Pelarian Sunan Amangkurat I bersama putranya bertujuan mencari bantuan VOC. Namun, dalam perjalanannya menuju Batavia, Sunan Amangkurat I meninggal dunia di Tegal Arum pada tahun 1677. Kemudian ia digantikan oleh putranya yang bergelar Sunan Amangkurat II. Dengan demikian, sejak tahun 1677, Kesultanan Mataram diperintah oleh Sunan Amangkurat II segera mengadakan perjanjian dengan VOC mau membantu memadamkan pemberontakan Trunojoyo. Isi perjanjian itu yaitu pertama, VOC bebas berdagang di Mataram dan bebas dari kewajiban membayar pajak pelabuhan. Kedua, Karawang dan sebagian daerah Priangan yang berada di bawah kekuasaan Mataram diserahkan kepada VOC. Adapun yang menjadi batas wilayah Mataram dengan VOC adalah Sungai Cimanuk. Kemudian ketiga adalah daerah Semarang dan sekitarnya diserahkan kepada VOC. Keempat, semua daerah pantai utara Jawa diserahkan kepada VOC selama Sunan Amangkurat II belum melunasi biaya perang. Atas bantuan VOC, akhirnya Sunan Amangkurat II berhasil memadamkan pemberontakan Trunojoyo pada tahun 1680. Setelah ibu kota Mataram dipindah dari Pleret ke Kartasura. Kemudian, Pangeran Purbaya, putra kedua Sultan Ageng Tritayasa, ketika terjadi perang Banten menyingkir ke daerah Priangan bersama para pengikutnya. Di Priangan mereka mengorbankan perlawanan kompeni dengan bantuan musuh-musuh kompeni yang berasal dari Makassar. Dalam berjuang melawan VOC, Pangeran Purbaya menjalankan taktik pura-pura. Ia mengirimkan kabar ke Batavia Kebangkitan Nasional menyatakan bahwa dirinya bersedia berdamai dengan VOC. Tentu saja kesediaannya Pangeran Purbaya ini diterima VOC dengan senang hati. Untuk melaksanakan perdamaian itu, VOC mengutus Suropati, seorang opsir VOC berkebangsaan Indonesia, untuk berdamai dengan didampingi oleh Bupati Sukapura dan Demang Timbangentan. Selain mengutus Suropati, VOC juga mengirimkan utusan seorang opsir Belanda. Utusan ini mengemban perintah agar Suropati kembali ke Batavia. Selain itu, kepala pasukan VOC di Priangan juga mengirimkan utusan opsir Belanda yang pangkatnya lebih rendah dari Suropati. Oleh utusan itu, Suropati diperintahkan untuk tunduk. Tentu saja Suropati merasa terhina. Akhirnya Suropati menyerang laskar VOC hingga Tunggang Langgang. Suropati melarikan diri ke daerah Karawang, kemudian mengembara ke daerah Priangan. Atas perlawanan Suropati itu, VOC mengarahkan pasukan untuk menangkap Suropati. Suropati terus melanjutkan pengembaraannya hingga sampai ke Kartasura. Perginya Suropati ke Kartasura karena ia mendengar kabar bahwa Sunan Amangkurat II berselisih dengan VOC. Di Mataram, Sunan Amangkurat II merasa berat dengan perjanjian yang dipaksakan dan ditandatangani oleh VOC. Oleh karena itu, ia tidak mau menepati janjinya. Itulah sebabnya ketika Untung Suropati datang ke Kartasura, Sunan Amangkurat II menerimanya dengan tangan terbuka dengan harapan dapat diajak bekerja sama menentang VOC.
Berita kedatangan Suropati ke Kartasura terdengar Belanda. Untuk itu VOC berniat untuk menangkap Untung Suropati. VOC kemudian mengutus Kapten Tak beserta 150 anak buahnya. VOC meminta Sunan Amangkurat II agar menyerahkan Suropati, tetapi pasukan VOC ditumpas habis. Kapten Tak kemudian terbunuh dalam peristiwa itu. Untung Suropati menyadari bahwa VOC akan membalas kematian laskarnya. Untuk itu ia menyingkir ke Pasuruan. Di sana ia diangkat sebagai Adipati Pasuruan dengan gelar Adipati Wiranegara. Tahun 1708 Sunan Amangkurat II meninggal. Ia digantikan oleh putranya bernama Sunan Mas yang bergelar Sunan Amangkurat III yang bertatah dari tahun 1703 hingga 1708. Pergantian Sunan Amangkurat II oleh Sunan Mas ternyata tidak direstui pamannya sendiri, Pangeran Puger. Ia menginginkan dapat menggantikan kakaknya Sunan Amangkurat II menjadi sultan di Mataram. Oleh karena Sunan Amangkurat III tetap menunjukkan ketidaksenangannya kepada VOC, dalam perikatan keluarga itu VOC memilih berpihak kepada Pangeran Puger. Dengan sombongnya pada tahun 1709 VOC menobatkan Pangeran Puger menjadi Sultan Mataram dengan gelar Pakubuwono I yang berkuasa dari tahun 1705 sampai dengan 1719. Setelah terlebih dahulu Pangeran Puger mengadakan perjanjian dengan VOC, adapun isi perjanjian itu ialah sebagai berikut. Pertama adalah seluruh daerah Priangan dan bagian timur Madura serta Cirebon diserahkan kepada VOC. Kedua, Sunan dibebaskan dari semua utang-utangnya terdahulu dan sebagai gantinya Sunan harus menyerahkan 800 koyan beras setiap tahunnya selama 25 tahun kepada VOC. Ketiga, VOC akan menempatkan pasukannya untuk melindungi Sunan Amangkurat III yang dibantu Untung Suropati akhirnya berperang dengan Pakubuwono I. Sementara Pakubuwono I dibantu oleh VOC, dalam pertempuran itu Untung Suropati meninggal. Perjuangan Untung Suropati selanjutnya diteruskan oleh kedua putranya hingga titik darah penghabisan. Itulah cerita dari perlawanan Mataram pada masa Trunajaya dan Untung Suropati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.